ruhun kula. Seorang dukun tua yang sedang memenuhi permintaan pasiennya yang bernama Ibu Sekar. Ibu Sekar meminta penglaris dari dukun tersebut agar usaha warung nasinya ramai pembeli. Ia terpaksa melakukannya karena ditinggal sang suami meninggal dunia. Karena itulah demi menghidupkan ketiga anaknya dia rela melakukan apapun. Pasihan kula. Sang dukun pun memberi sesuatu dan meminta Sekar untuk menelannya, guna mengikat perjanjiannya dengan iblis. Lalu dukun itu berkata, tidak ada yang mampu mencabut perjanjian ini kecuali orang yang ilmunya jauh lebih tinggi dari dirinya. Dan terakhir si dukun juga memandikan Ibu Sekar dengan kembang 7 rupa, lalu film pun dimulai. Cerita akan berfokus dengan Ibu Sekar yang telah berhasil membesarkan ketiga anaknya. Sebelum berangkat sekolah, Dani memberikan kacamata baru untuk Dodi. Dodi memberitahu kakaknya yang bernama Ratna bahwa ia sudah punya kacamata baru, lalu Ratna dan Dodi pun berangkat ke sekolah. Lalu Sekar mendekati Dani yang sedang makan. Sekar yang sudah geram melihat anaknya langsung berkata, mau sampai kapan seperti ini terus? Ibu sudah capek melihat kamu. Keluyuran gak jelas, ibu sudah capek biayain kamu selama 2 tahun untuk usaha kamu, mana hasilnya? Kalau Dani itu punya keinginan, Dengan Bu. sangat terpaksa Dani menjawab bahwa yang dilakukannya selama ini belajar memperbaiki mesin motor yang rusak. Dani juga berkata tidak akan mau melanjutkan kuliah, karena kuliah gak akan menjamin kesuksesan. Ibunya pun tetap menyuruh Dani untuk melanjutkan kuliah. Jika tidak kamu silahkan pergi dari rumah ini, ibu sudah capek melihat kamu. Mendengar hal itu Dani pun berkata akan ingat perkataan ibunya hari ini dan akan menunjukkan kepada ibunya bahwa Dani akan sukses tanpa bantuan ibu. Lalu Dani pun pergi dari rumah. Satu tahun kemudian, terlihat Sekar sedang belanja ke pasar untuk kebutuhan warungnya. Selesai dari pasar Sekar langsung ke warungnya, dan menyuruh Rodia untuk memasak yang tadi dibelanjakannya. Lalu tidak lupa juga Sekar membakar rokok dan menaruhnya di sesajen untuk suguhan setan agar jualannya laris terus. Scene beralih dengan Dani yang baru saja selesai sholat di bengkel sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Lalu Dani dihampiri oleh bosnya. Ternyata bosnya mengasih Dani gaji bulanan. Dani menerima gaji itu. Dani sangat tidak menyangka karena gaji yang diberikan bosnya begitu banyak. Bosnya berkata, ini rezeki kamu Dani. Saya sangat puas dengan hasil kerja kamu. Berkat kamu bengkel ini jadi ramai. Makasih ya, Mang. Iya, sama-sama Di malam harinya Dodi yang ingin minum langsung turun dari kamar. Karena takut Dodi berjalan pelan-pelan. Setelah Dodi melihat ke ruangan dapur yang sudah terbuka, tiba-tiba Dodi dikejutkan dengan sosok yang sangat menakutkan berada di belakangnya. Sosok menakutkan yang berada di rumah Ibu Sekar muncul. Dodi langsung lari ke kamar dan memberitahu kakaknya bahwa di ruangan bawah ada hantu. Mendengar hal itu Ratna malah menyangka bahwa itu halu. Ratna pun langsung bangun dari tempat tidurnya untuk mengambilkan minum buat Dodi. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah Ratna diantar pacarnya ke warung ibunya. Sekar yang melihat anaknya dibonceng dengan pria, ia berniat untuk menanyakan kepada Ratna. Namun Ratna malah ngasih tagihan SPP dari sekolah. Ibunya pun melihat surat itu. Setelah melihatnya Ratna pun pamit untuk pulang dari warung ibunya. Sekar terlihat sangat kebingungan karena belakangan ini warungnya lagi sepi. Namun keanehan terjadi saat orang-orang menutup hidungnya seperti kebauan melewati warung Ibu Sekar. Melihat hal itu Sekar pun merasa heran. Lalu tibalah seorang pria melihat warung Ibu Sekar sangat kotor dan bau. Melihat Kang Tisna, Rodia pun memanggilnya dan mengajak Kang Tisna untuk beli makan di tempatnya. Dengan sangat terpaksa Kang Tisna akhirnya membeli makan namun hanya 1 bungkus. Kang Tisna memberitahu bahwa warung Ibu Sekar sangat kotor dan bau, namun Rodia membantah itu hanya perasaan Kang Tisna aja. Sekar pun sangat yakin bahwa ada masalah dengan warungnya, lalu Kang Tisna pun membayar dan langsung pergi. Ternyata ucapan Kang Tisna tadi bikin Ibu Sekar kepikiran, ditambah warung makannya pun makin sepi. Tiba-tiba Kang Tisna datang kembali dan menunjukkan nasi bungkus yang dibelinya berubah jadi basi dan sangat bau. Basi tuh. Bu Sekar melihat nasi bungkus itu dan menciumnya. Ternyata benar bahwa nasi bungkus itu sangat bau, bahkan tidak layak dimakan ayam sekalipun. Lalu Bu Sekar berkata, mau diganti makanannya, atau uangnya dikembalikan. Kang Tisna meminta uangnya saja dikembalikan, lalu Kang Tisna pun pergi dari warung itu. Semua masakan di warungnya mendadak jadi basi, begitupun dengan nasi yang baru saja matang. Lalu Bu Sekar pun membuang semua masakannya, karena benar-benar sangat bau. Merasa keanehan semakin menjadi-jadi, Bu Sekar mengajak Rodia untuk menemaninya ke tempat dukun penglaris itu. Hingga larut malam tibalah mereka di tempat dukun penglaris itu, namun karena ada bendera kuning di rumah dukun tersebut, karena penasaran Sekar menanyakan kepada seorang yang baru saja melayat. Dia pun menjawab, bahwa Madukun telah meninggal, namun sebelum meninggal Madukun mencakar-cakar wajahnya, karena penasaran Sekar langsung masuk ke rumah itu. Lalu di dalam Sekar melihat Madukun sudah dikapani, sempat terfikir bahwa meninggalnya Madukun membuat warung makannya jadi sepi. Sekar pun memasang kembali kapas yang jatuh dari hidung Madukun itu, namun tiba-tiba
Mengerikan sekali, tiba-tiba mata Madukun melotot dan batuk sampai-sampai memuntahkan cairan hitam tepat di muka Bu Sekar. Kenapa, Neng? Astagfirullah. Melihat majikannya berlumuran kotoran, Rodia pun membantu membersihkan mukanya dengan air bekas mandi jenazah. Scene beralih dengan Dodi yang sedang nonton film horor sendirian, suasana malam yang mencekam tiba-tiba Dodi pun kaget mendengar suara ketok pintu. Karena penasaran Dodi pun ingin membukakan pintu itu, namun Dodi terjatuh dan pintu rumah pun terbuka secara perlahan. Sosok yang sangat menyeramkan masuk ke dalam rumah, namun setelah Dodi memakai kembali kacamatanya ternyata sosok tersebut telah berubah menjadi ibunya. Tidak menyapa sama sekali, Dodi pun heran lalu Dodi masuk ke dalam kamar, terlihat ibunya sedang duduk di kasur dan menghadap jendela, karena ragu untuk menegur ibunya tiba-tiba. Lalu Dodi mengetuk pintu kamar kakaknya dan memberitahu tentang keanehan yang dialami ibunya, namun karena sang kakak sedang asik teleponan dengan Ayang Beb, Dodi pun dimarahi. Dodi langsung mengajak untuk melihat ibunya. Saat mereka ingin melihat kamar si ibu, namun mereka kedatangan tamu, ketika mereka buka pintu ternyata itu ibunya yang baru saja pulang, Dodi pun merasa heran, lalu kakaknya menyangka Dodi kebanyakan halu. Itu ibu. Lalu di dalam kamar keanehan terjadi dengan Bu Sekar, bahkan sampai terangkat badannya, ketika ia terbangun ternyata radio tiba-tiba menyala, dirasa berisik Bu Sekar pun mematikan radio itu dan saat itu juga lampu kamarnya pun mati seketika. Saat lampu kamarnya mati, Bu Sekar melihat tangan yang keluar dari dalam lemari, sampai-sampai Bu Sekar pun dicekik dan diangkat sangat tinggi, beruntung ternyata itu hanyalah mimpi. Di pagi harinya Bu Sekar mendatangi sekolah Ratna, untuk meminta perpanjangan waktu membayar SPP, lalu pihak sekolah pun memberitahu bahwa SPP atas nama Ratna telah dilunaskan. Melihat tanda tangan Dani, Bu Sekar langsung menelponnya, lalu Dani menjawab bahwa sekarang ia sudah bekerja dan alhamdulillah bisa bantu sedikit-sedikit biaya sekolah adik-adiknya. Lalu setibanya Bu Sekar di warung, disinilah dia melihat jelas warungnya yang sangat kotor dan bau, karena inilah warungnya menjadi sepi. Saat ia masuk ke dalam warungnya, terlihat banyak sekali yang makan, namun itu bukan manusia, melainkan para setan yang makan begitu lahapnya. Satu sisi Rodia sangat senang karena banyak sekali yang makan, Rodia tidak tahu bahwa yang sedang makan bukanlah manusia. Rodia juga menunjukkan uang yang didapatkannya begitu banyak, namun itu hanyalah daun dan Bu Sekar menyadari itu. Lalu Bu Sekar mengajak Rodia ke tempat orang pintar, untuk menanyakan yang terjadi dengan usahanya, namun pemilik rumah sudah berada di belakang mereka dan menyuruh mereka masuk. Setelah di dalam Bu Sekar diminta untuk menuliskan tanggal lahirnya dan Samsudin pun mengeluarkan daun kelor, lalu memukul manja kepala bahu kanan dan kirinya, tidak lupa juga Samsudin mengeluarkan kujang peninggalan Siliwangi, untuk meminta bantuan agar mengetahui yang terjadi dengan Bu Sekar. Wangi tahamane tong pipiluhun buntu hayang bae. Tiba-tiba mata Bu Sekar berubah merah, dan memberitahu bahwa dia adalah Nyai Wengi, lalu memberitahu Samsudin untuk tidak ikut campur jika tidak ingin mati. Nyai Wengi pun berteriak, hingga Samsudin terjatuh, dirasa tidak sanggup melawan Samsudin pun menyuruhnya pergi. Seketika Nyi Wengi pun keluar, dan Samsudin sampai mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu memberitahu Bu Sekar bahwa kamu memiliki perjanjian dengan jin yang bernama Nyi Wengi, jin yang sangat jahat, jika perjanjian memberi sesajen diingkari, dan kamu mengingkarinya, karena yang memberi sesajen telah meninggal, maka jin itu akan menyerang kamu. Samsudin juga mengatakan, bahwa dia tidak sanggup membantunya dan menyuruh Bu Sekar mencari orang yang ilmunya jauh lebih tinggi dari dukun tersebut. Setelah disuruh pergi Samsudin, mereka pun mendatangi lagi tempat Madukun, sekiranya ada kerabat atau saudara dari Madukun yang dapat membantunya. Tiba-tiba seorang muncul dari jendela dan Sekar pun melihatnya, namun Rodia tidak melihatnya sama sekali, lalu Sekar memanggil dari luar, karena tidak ada yang menjawab Sekar pun kembali, namun seketika pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Dirasa seorang telah membukakan pintu, dengan ragu-ragu Sekar pun masuk ke dalam rumah, di dalam terlihat sangat sepi bahkan tidak ada orang satupun, tanpa Sekar sadari sosok menyeramkan terlihat dari cermin mendekati Sekar, hawa di rumah semakin tidak enak, Sekar pun menolehkan mukanya namun tiba-tiba. Scene beralih dengan Ratna yang diajak pacarnya ke kosan, karena tidak tahan melihat Ratna yang begitu cantik, Bram pun meminta Ratna untuk ke dalam sebentar, lalu di dalam Bram langsung menjatuhkan Ratna ke kasur, Ratna yang tak ingin keperawanannya hilang ia pun menamparkan Bram, lalu bergegas pergi dari kosan itu. Saat Rodia dan Bu Sekar pulang, Rodia merasa heran dengan Bu Sekar yang tiba-tiba menjadi pendiam, begitupun dengan Ratna dan Dodi, lalu Rodia pamit pulang, Ratna dan Dodi melihat ibunya yang masuk ke kamar mandi heran. Mendengar ibunya mandi, Ratna pun melihatnya,
Ratna heran ketika si ibu bilang kepanasan bahkan kulit tangan ibunya sampai mengelupas. Lalu Ratna meminta Dodi ambilkan anduk. Setelah Dodi mengambil anduk tiba-tiba handuknya ditarik sosok hitam, karena takut Dodi kabur sampai-sampai kakaknya sendiri yang ambilkan anduknya. Ratna membawa ibunya ke kamar, Ratna juga mengobati kulit tangan ibunya yang mengelupas, dan memberikan makan ibunya. Terlihat kondisi ibunya semakin parah, tiba-tiba memuntahkan makanan yang baru saja dimakannya. Ratna langsung memeluk ibunya dan meminta Dodi ambilkan HP-nya, namun Dodi menolaknya karena takut. Akhirnya Ratna sendiri yang mengambilnya, karena takut, Dodi pun ikut kakaknya. Ratna menelpon Dani, namun tidak diangkat karena Dani lagi sholat. Ratna pun kebingungan tiba-tiba adiknya mendadak kejang-kejang, saat itu juga bersamaan dengan hujan deras lampu di rumah mendadak mati. Bertepatan mati lampu dan hujan, Nyai Wengi pun hadir namun Ratna tidak menyadari. Beruntung Dani menelpon balik, saat itu juga Ratna langsung memberitahu Dani bahwa ibu dan adiknya sakit. Mendengar hal itu Dani pun akan segera ke sana, namun Dani menyuruh Ratna agar terlebih dahulu meminta bantuan kepada Birodia. Sesampainya Ratna di rumah Birodia, Ratna langsung memberitahu bahwa ibu dan adiknya sakit. Mendengar hal itu Birodia pun membantunya, saat itu juga Dani sampai, mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, mereka heran dengan ibunya yang bertingkah aneh, bahkan memandikan Dodi, mereka pun langsung menghentikannya dan mengambil Dodi lalu ibunya berkata. Keesokan hari mereka merawat ibunya dan memberinya makan, lalu Dani izin keluar sebentar untuk membeli sarapan. Tiba-tiba Nokia jadul bergetar, Ratna langsung membuka pesannya, ternyata dari pacarnya yang sudah tiba di depan rumah, Ratna langsung menemuinya. Saat di luar Ratna langsung meminta putus dan memberitahu Bram bahwa jangan pernah menghubunginya lagi, karena Ratna sangat kecewa dengan Bram yang berusaha untuk merenggut keperawanannya. Namun Bram mengancam Ratna akan menyebarkan foto kemesraannya, Ratna pun meminta Bram untuk menghapusnya, tapi Bram malah mendorong Ratna. Dani yang baru sampai membeli sarapan, langsung membantu adiknya bahkan sampai memukul Bram, namun Bram menghentikannya dan berkata bahwa ia adalah pacarnya. Dani pun menjawab tidak akan setuju dengan Bram dan menyuruh Bram untuk tidak mendekati lagi adiknya. Lalu di malam hari, Bu Sekar menceritakan kepada anak-anaknya yang terjadi pada dirinya saat ini. Jadi waktu mereka kecil mereka ditinggal ayahnya meninggal karena kecelakaan. Bu Sekar juga bercerita terpaksa pergi ke dukun dan bersekutu dengan setan, agar warung makannya ramai pengunjung, dan bisa membesarkan anak-anaknya. Mendengar hal itu Dani dan Ratna pun sangat sedih bahkan meminta maaf dengan ibunya. Ada yang datang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya, lalu Dodi memberitahu kakaknya bahwa ada yang datang. Dani langsung melihatnya namun Dani tidak melihat ada siapa-siapa, tapi ternyata pintu kamar pun tiba-tiba tertutup sendiri dan Dani pun masih di luar. Lalu si ibu tertawa, Ratna yang melihat pun sangat ketakutan. Ibunya juga loncat dari kasur dan menghancurkan barang-barang yang ada di kamar, bahkan sampai membenturkan sendiri kepalanya ke kaca jendela. Setelah itu Dani berhasil mendobrak pintu dan melihat ibunya yang benar-benar sangat menyeramkan. Sosok Nyi Wengi semakin mengendalikan tubuh Bu Sekar bahkan membuat Bu Sekar sangat menderita. Dia juga menggoreskan tangannya dengan pecahan kaca, anak-anaknya pun hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia melemparkan bangku tepat di hadapan Ratna dan Dodi. Dani pun langsung menolong adiknya untuk keluar kamar, namun si ibu menusuk kaki Ratna dan Dani berhasil memuncikan ibunya di dalam kamar. Lalu di pagi hari mereka pun melihatnya, selesai kesetanan semalam ibunya terlihat sangat lemas dan pucat, mereka pun membantunya dan mengobati lukanya. Karena suara azan telah berkumandang, mereka pun sholat berjamaah di kamar ibunya, namun baru saja mulai sholat tiba-tiba. Hayang dahar. Mendengar ibunya minta makan, mereka jadi tidak khusus sholatnya, lalu mereka menghampiri, namun ibunya teriak-teriak pengen makan, karena semakin tidak terkendali, Dani pun mengikat tangan dan kaki ibunya. Lalu bos Dani yang bernama Mang Dayat datang. Dani pun menyuruhnya masuk dan memberitahu kondisi ibunya. Setelah melihat ibu Dani, Mang Dayat menyarankan untuk mengadakan pengajian di rumah. Setelah mereka mengadakan pengajian, sekiranya menyadari si ibu yang dapat gangguan jin, namun tiba-tiba tangan si ibu bergerak seperti kepanasan, lalu si ibu pun tiba-tiba teriak. Melihat hal itu Dani ingin menghampiri si ibu, namun Pak Ustadz menyuruh untuk melanjutkan pengajiannya. Karena jin terkuat yang memasuki tubuh Bu Sekar, pengajian itu pun tidak berpengaruh sedikit pun kepada dirinya, bahkan memberitahu mereka bahwa akan sia-sia. Melihat keanehan yang terjadi mereka pun panik, bahkan Pak Ustadz terangkat dengan sendirinya lalu dilempar hingga kepalanya tertancap tanduk rusa. Mereka langsung membantu Pak Ustadz dan membawanya, bahkan Ratna yang melihat sangat sedih karena si ibu telah membunuh Pak Ustadz, lalu Dani mengunci pintu kamar ibunya.
Mereka semakin bingung untuk membantu ibunya. Tiba-tiba Birodiah menelpon Dani dan memberitahu bahwa Birodiah telah menemukan orang yang dapat membantu ibu Dani. Birodiah juga mengatakan bahwa akan memberi alamatnya besok pagi. Setelah menelpon Dani, Birodiah langsung pulang, namun langkah Birodiah terhenti saat melihat Bu Sekar yang begitu menakutkan. Ternyata itu Nyi Wengi yang menyerupai Bu Sekar. Nyi Wengi telah mengetahui bahwa Rodiah telah menemukan orang yang dapat memusnahkannya. Rodiah pun lari ketakutan dan langsung masuk rumah, namun di dalam rumah Nyi Wengi sudah berada di dalam dan membunuh Rodiah. Lalu di pagi hari, mereka menyiapkan randa untuk membawa Bu Sekar, namun Birodiah tidak juga memberi alamatnya, bahkan Ratna sudah menelponnya berkali-kali. Dirasa waktu semakin siang, Dani pun mengajak Kang Dayat untuk ke rumah Birodiah. Setibanya mereka di rumah Birodiah, Dani kaget saat melihat bendera kuning. Ternyata Birodiah sudah meninggal. Dani merasa sangat sedih karena baru saja semalam si Bibi menelpon Dani. Lalu seorang memberitahu Dani bahwa sebelum meninggal Birodiah sempat menuliskan alamat untuk Dani. Dani pun mengambil alamat itu dan mereka langsung pergi dari rumah Birodiah. Setibanya di rumah mereka langsung membawa Bu Sekar ke dalam mobil, dan langsung pergi menuju alamat yang dikasih Birodiah. Singkat cerita, tibalah mereka di alamat tujuan. Lalu mereka mengeluarkan Bu Sekar dari dalam mobil dan membawanya, namun di tengah perjalanan hari pun semakin gelap, bahkan tibalah waktu maghrib. Lalu mereka pun sholat di musola yang berada di tengah hutan. Karena Dodi tidak khusus sholatnya, ia pun melihat ibunya yang didekati Nyi Wengi. Setelah selesai sholat mereka heran karena Bu Sekar telah menghilang. Dani menyuruh adiknya untuk tetap di musola. Lalu mereka pun mencari Bu Sekar dengan cara berpencar. Di tengah pencarian dua dari mereka menemukannya. Bu Sekar yang sudah dirasuki Nyi Wengi langsung menyerang mereka, bahkan membunuh keduanya. Mendengar teriakan rekannya Dani dan Mang Dayat mencarinya, alangkah terkejutnya mereka, ternyata kedua rekannya itu sudah mati dibunuh. Tanpa Dani sadari ternyata Mang Dayat dihampiri Bu Sekar dan dijiret lehernya. Saat Dani melihat ternyata Mang Dayat sudah menghilang, Dani pun mencarinya, namun ternyata Mang Dayat telah sekarat, karena dua tombak tertancap di perutnya. Lalu Mang Dayat pun tutup usia. Ratna dan Dodi melihat ibunya yang datang langsung menghampirinya, namun tiba-tiba ternyata si ibu datang ingin membunuh mereka, namun mereka segera kabur, tapi percuma saja karena si ibu jauh lebih cepat darinya. Lalu dia pun menarik kaki Dodi. Ratna yang tak ingin adiknya mati langsung menariknya lagi. Dani yang melihat pun membantunya, namun Dani dicekik dan hampir saja mati. Beruntung Pak Kiai datang dan memukul kepala si ibu dengan tongkatnya. Akhirnya mereka menemukan orang yang dicari, lalu Pak Kiai itu menyuruh mereka untuk membasuh mukanya dengan air, agar melihat sosok yang bersemayam di tubuh ibunya. Melihat sosok Nyi Wengi, mereka sangat ketakutan, lalu Pak Kiai menutup kembali penglihatannya. Pak Kiai menyuruh Dani untuk mengambil kelapa hijau tunggal yang buahnya hanya satu, dan tanah kuburan si dukun ambil secukupnya. Lalu Ratna memberitahu Dani bahwa si dukun Ma Ambar, rumahnya di desa Waton dan kuburannya tidak jauh dari rumahnya. Sebelum pergi Dani dikasih air untuk jaga-jaga dari gangguan goib, lalu Dani pun izin untuk pergi. Sesampainya Dani di rumah Ma Ambar, ia menanyakan kepada dua orang yang lagi keliling ronda. Setelah diberitahu letak kuburan Ma Ambar, Dani pun langsung menuju lokasi. Dani pun sampai di makam dan langsung mengambil tanah kuburan Ma Ambar, namun Dani merasa kesulitan. Saat itu juga Dani melihat banyak sekali belatung di kuburannya, lalu sekelompok pocong terlihat mengelilingi Dani. Dani pun ingat air dari Pak Kiai, ia langsung menyirami kuburan tersebut. Seketika gangguan goib pun hilang, lalu ia mengambil tanah kuburan itu dan bergegas pergi. Sampai di tengah perjalanan Dani merasa kebingungan, bahkan sampai ia keluar dari mobil. Dani seperti tidak tahu mencari kemana kelapa tunggal. Tiba-tiba sosok ibunya datang dan mengajak Dani untuk mengikutinya. Ternyata ibunya menunjukkan pohon kelapa yang buahnya hanya satu. Dani melihat pun sangat senang. Telah mengetahui bahwa Dani berhasil menemukan kelapa tunggal dan tanah kuburan Ma Ambar, si ibu yang dikuasai Nyi Wengi pun marah, namun Pak Kiai berusaha untuk menahannya. Piluan maneh, Bu Sekar yang dikuasai Nyi Wengi berkata bahwa jangan ikut campur dan akan membunuh Pak Kiai. Lalu Pak Kiai memukulnya sampai-sampai Bu Sekar tertancap besi di tangannya. Namun Nyi Wengi malah meledek. Pak Kiai pun menusuk dengan tongkatnya, namun sia-sia saja Nyi Wengi menendang Pak Kiai hingga terpental jauh. Nyi Wengi mengeluarkan jurus elang menerkam mangsa dan Pak Kiai mengeluarkan goloknya. Akhirnya mereka pun adu mekanik. Pak Kiai membacoknya, namun Nyi Wengi membalikan golok Pak Kiai hingga Pak Kiai terkena goloknya sendiri. Nyi Wengi menomplok Pak Kiai dan Pak Kiai menebas kepala Nyi Wengi, namun Nyi Wengi berhasil menggigit tangan Pak Kiai. Lalu Pak Kiai menyuruh Ratna dan Dodi untuk tetap di sini. Setelah itu Pak Kiai menghampiri Nyi Wengi yang terlempar keluar, dikiranya sudah mati. Namun tiba-tiba Nyi Wengi menomplok Pak Kiai dan menusuk Pak Kiai menggunakan goloknya.
Ratna dan Dodi sangat ketakutan melihatnya, apalagi ditambah si ibu membawa golok dan mulai mendekati mereka. Mereka pun hanya bisa pasrah saat si ibu ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Dodi teriak seketika ibunya pun sadar. Ya kan, Bu? Dodi menyuruh si ibu untuk tidak membunuhnya. Seketika naluri si ibu pun terlihat sangat sedih dan Dodi mengelus rambut si ibu. Namun tiba-tiba Nyi Wengi masuk kembali ke tubuh Bu Sekar dan kali ini mereka akan benar-benar dibunuh. Beruntung Dani telah sampai dan langsung menahan tangan ibunya lalu Dani melindungi adiknya. Pak Kiai yang sudah berlumuran darah memaksakan dirinya untuk membacakan air kelapa, lalu menyiram air kelapa itu ke tubuh Bu Sekar hingga tubuh Bu Sekar gemetar kesakitan. Setelah itu anak-anaknya disuruh untuk mengusapkan seluruh tubuh ibunya dengan air kelapa tersebut, dan akhirnya Bu Sekar terbebas dari gangguan jin itu dan mereka pun bersatu kembali dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, memintalah hanya kepada Allah, sesungguhnya hanya Dialah sebaik-baiknya pertolongan.